Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Surat perintah nomor 054 garis miring SKP strip AM garis miring 11 garis miring 2020. Ini surat perintah dari seorang staf khusus milenial untuk mendatangkan atau untuk memerintahkan supaya beberapa dewan mahasiswa itu hadir dalam rapat bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bukan soal itu yang kita mau perbincangkan. Menjadi ramai lantaran seorang aktivis HAM, Veronica Koman, juga ikut berkomentar di peristiwa ini. Dikatakan, kok pakai surat perintah bukan undangan? Nah, ini mungkin persoalan yang sepele. Nah, amat disayangkan karena Mas Aminuddin Ma'ruf ini seorang pemuda yang potensial sekali, cerdas, aktivis. Tetapi ada kasus surat perintah ini yang jadi ramai di media sosial saat ini. Nah, kita mau berbincang sedikit mengenai masalah ini. Bersama saya ada Rudi S. Kamri, Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, undangan atau perintah? Mas, dari kasus surat perintah Aminuddin Ma'ruf ini akhirnya terkonfirmasi bahwa pinter, kata tadi Mas Andri, cerdas gitu ya, tidak cukup untuk menjadi seorang staf khusus presiden. Ya, staf khusus presiden itu Mas eselonnya hampir 1A, itu dirjen Mas, eselon 1A. Itu anak-anak muda ini ya mungkin pinter secara IT, mungkin Aminuddin juga pinter keagamaan gitu. Dia juga bekas aktivis mahasiswa gitu. Iya. Tapi ternyata dia tidak mempunyai kecerdasan administrasi atau kecerdasan birokrasi. Ya, kalau dia tahu ya bahwa dalam suatu surat menyurat atau mungkin tata laksana organisasi kan ada etika dan nilai kepantasan tuh. Katakanlah SOP gitu. Tapi kan dia mempunyai ada ruang dalam dirinya tentang namanya social cohesion tuh. Menurut saya ini pantas atau tidak? Masa saya pengen minta pendapat Dewan Mahasiswa tapi dengan surat perintah, dan menurut saya kasar sekali sebetulnya Mas. Akhirnya saya melihat begini, ini tujuannya baik gitu ya, niatnya baik tapi dilakukan dengan cara yang sangat buruk gitu ya. Nah, ini saya harus mengkritisi nih di birokrasi di seputar istana ini ya. Ini staf khusus ini kan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Sekretaris Kabinet. Sekap ya? Iya. Jadi menurut saya mereka itu harusnya dibimbing Mas. Dibimbing pada saat masuk itu, dibimbing secara administrasi, etika, surat menyurat gitu ya. Terus kemudian bagaimana dia harus menyurat. Dan ini kan bukan sekali Mas. Itu Mas, saya mau tanya ya, ini kan bukan pertama kali. Iya. Bagaimana seorang staf khusus bisa memerintahkan camat seluruh Indonesia tanpa melalui birokrasi gubernur, wali kota, bupati misalkan gitu. Ini kan ini permasalahan atau kesalahannya ada di staf khususnya atau di pembantu-pembantu di sekretariat kabinet ini sendiri yang mohon maaf ya, menjebak atau bagaimana ini ceritanya? Saya kira enggak, kalau menjebak sih enggak Mas. Enggak. Ada dua hal yang salah. Salah pertama dari internal sekretariat kabinet gitu ya. Harusnya mereka memberikan fooding ya. Betul. Memberikan panduan, arahan bagaimana seorang staf khusus milenial, apalagi milenial itu dalam melakukan tata laksana administrasi kenegaraan. Betul, ya. betul. Satu. Yang kedua sebetulnya Mas, kita berdua kan proaktif di organisasi. Harus ada effort, kita harus belajar gitu ya. Belajar gitu ya. Belajar untuk sistem administrasi yang pantas seperti apa, yang berlaku seperti apa. Nah, bagi saya jujur Mas agak berbeda dengan Mas Andri. Aminuddin ini orang bodoh bagi saya. Kebodohan kenapa? Kebodohan yang dilakukan akhirnya, maaf Mas, seorang Veronica Koman ya, akhirnya menggunakan itu sebagai amunisi untuk menyerang pemerintah. Ini kan akhirnya kan lagi-lagi Mas, Presiden Jokowi menjadi sasaran lagi gitu loh. Ini kan staf khusus presiden milenial ini kan, lagi-lagi Presiden Jokowi lagi. Belum selesai kasus Mensesnek Pratikno gitu ya. Ini ditambah lagi dengan surat Aminuddin Ma'ruf yang tanggal 5 November kemarin gitu ya. Surat perintah lagi. Surat perintah
Ini benar-benar apapun alasannya, ya, siapapun yang memberikan alasan sangat tidak tepat. Itu SOP kayak apapun berarti. Kalau itu SOP berarti salah dong SOP-nya. Bener nggak Mas? Ya, apapun terjadi. Kalau itu menyangkut orang luar, gitu ya, Dewan Mahasiswa, itu kan mereka mengundang Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, toh? Iya, iya, iya. Ya. Itu harusnya kan tetap undangan, gitu kan? Betul. Undangan. Karena orang luar. Iya, iya, Loh, iya. kecuali staf khusus kepada anak buahnya. Itu surat perintah. Itu kan logika sederhana sebetulnya ya. Sangat sederhana, Mas. Jujur, kita dari kecil kan, saya dari SMP jadi OSIS gitu ya, sampai SMA, Iya, iya, perguruan tinggi kita aktif. Kita tahu kok tata laksana seperti itu tuh. Ya, Iya, ini Tata laksana hal yang apa namanya ya, mengganggu juga ya. konyol, Mas. Konyol sekali. Jujur kan, Mas, ini kesalahan yang tidak harus dilakukan. Iya. Dengan alasan apapun, Mas. Nah itu dia, sahabat Indonesia. Maksudnya baik mengundang tuh dengar pendapatnya, berdiskusi soal undang-undang cipta kerja, tetapi slip atau terpeleset hanya karena surat yang judulnya surat perintah. Apakah ini, katakanlah misalnya ya, ini dari si staf khusus sendiri, hanya mau menunjukkan apa Ya. namanya posisi tingginya Ini terhadap anak-anak kecil ini kan sama lah, Mas, kasus Belva, gitu. Ada apa namanya interest waktu itu kan, ada apa interest pribadi terhadap dia dengan penunjukan perusahaan dia ruang guru dengan kartu prakerja. Kemudian ada interest juga, gitu. Dengan kepentingan usahanya dia dengan camat yang dia ngundang camat segala macam, mewajibkan, Iya, iya. memfasilitasi orang. Sekarang ini, Mas, si Amanuddin Raif itu melakukan blunder lagi. Jujur, Mas, dengan pertimbangan dan alasan apapun, ini salah sudah. Iya, iya. Kalau menurut saya, Mas, ini Mas Pramono Anung ini, Menteri Sekretaris Kabinet, harus mengklarifikasi dan minta maaf. Iya. Harus dikatakan yang salah-salah benar-benar. Jangan lagi, Mas, kita berusaha untuk menjustifikasi, membenarkan, mencari alasan, malah diketertawakan banyak orang. Iya, 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 iya. Mas, di perguruan tinggi, Mas, itu kan ada jurusan ilmu pemerintahan gitu kan. Itu diajarin tata laksana, hubungan antar lembaga, itu ada gitu. Jadi mereka akan tertawa gitu loh. Iya, iya, iya. Akan tertawa. Ya, Ya, makanya itu dia. menurut saya tidak hanya menyalahkan orang setkap gitu, Mas. Menyalahkan juga yang bersangkutan. Yang tanda tangan ya. Ya, tanda tangan. Nah, ini kan sesuatu yang sederhana, Mas. Logika sederhana, etika kepantasan. Even yang diundang itu adalah mahasiswa yang mungkin usianya di bawah dia, Iya, iya, iya. tetap saja tidak boleh. Nggak pantas ya. Ini lembaga loh. Artinya lembaga kepresidenan mengundang lembaga Dewan Mahasiswa di perguruan tinggi ilmu keagamaan Islam negeri toh. Iya, iya, iya. Harusnya tetap mengundang toh. Iya, iya, iya. Ya, saya kira ini hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi toh menjadi kehebohan di ruang publik ya. Dan kita mencari bagaimana resolusi sebaiknya gitu. Dan menurut saya, Mas, saya memberikan saran satu kepada Amanuddin Ma'ruf ini, anak muda ini harus klarifikasi. Jangan melakukan pembenaran ya. Dia kemarin saya baca katanya ini namanya SOP ya. Itu berarti Anda sedang mau memberikan kebodohan yang kedua kali lagi gitu ya. Oke. Mendingan menurut saya klarifikasi ke publik bahwa saya minta maaf, saya salah karena saya belum tahu tentang birokrasi administrasi pemerintahan dan ini ya. Yang kedua, setkap yang bertanggung jawab yaitu harus juga Mas Pramono Anung. iya, harus juga minta maaf juga ya. Iya, iya. Dan harus ada sanksi, Mas. Jadi Mas, kalau nggak ada reward and punishment dalam kehidupan bernegara, apa yang terjadi, Mas? Anggap enteng ya. Nggak enteng lagi. Tapi menurut saya tetap sangat melanggar etika, gitu ya. Dan ini sangat menjadi membuka celah Iya, iya, iya. sekitar presiden ini, administrasi presiden dihajar habis-habisan gitu. Ya. Kemarin masalah salah ketik, gitu kan? Ya, itu dia. Salah ketik. Terus kemudian ada beberapa orang yang ada nih kepala biro sekretariat umum di Mensesnek meninggal tiba-tiba. Orang berpikir nih, apakah ini terkait sama salah ketik atau apa? Ini belum selesai nih, Mas. Baru meninggal 2 hari yang lalu. Nah, Orang berspekulasi macam liar, liar spekulasi liar lagi. Sekarang ini si Amanuddin ini membuat blunder lagi, ya. Kasihan Presiden Jokowi diberikan
orang yang sangat tidak qualified, ya. Orang-orang seperti Aminuddin banyak banget Mas di luar Mas. Harusnya bisa dicari yang lebih tepat, yang lebih pintar, dan dia cerdas ke dalam kehidupan secara apa namanya keilmuan, tapi juga cerdas secara sosial. Ya. Karena dia jabatan Mas. Negara ini Mas tidak kurang memberikan gaji itu 50 juta lebih pada yang bersangkutan gitu loh. Negara, dan uangnya itu bukan uangnya presiden, uangnya rakyat, uang negara. Jadi kami nih, kita semua ini Mas, punya hak untuk menegur kalau seorang pejabat berlaku seenaknya, gitu loh. Apalagi yang tadi Mas mungkin merasa gagah gitu ya. Bukan gagah, Aminuddin yang mempermalukan diri sendiri. Dan yang kedua mempermalukan Pak Pramono Anung, dan ujungnya adalah mempermalukan presiden. Akhirnya orang publik melihat betapa amburadulnya ya administrasi di seputar presiden ini. Nah itu dia sahabat Indonesia, mudah-mudahan kita bisa saling mengoreksi, dan seperti saran dari SK AMRI tadi ya segera diambil tindakan-tindakan yang seperlunya, minta maaf, kemudian sanksinya apa, dan kita move on. Jangan sampai digoreng-goreng. Dan Mas Andri, kita harus juga menghimbau pada siapapun lah ya, khususnya di instansi pemerintah, jangan juga sebuah kesalahan itu dicoba ditutupi, kemudian diklarifikasi dengan cari pembenaran justifikasi gitu ya. Justifikasi. Terus apalagi cari kambing hitam gitu ya. Nanti lagi-lagi yang disalahkan tukang ketiknya lagi. Tukang ketik yang tanda tangan nggak dipersalahkan gitu. Jadi nggak usahlah melindungi yang salah. Kalaupun ini juga menurut saya kesalahan juga nggak terlalu fatal. Ini hanya masalah etika saja ya. Jadi harus diluruskan, Aminuddin harus berani minta maaf secara terbuka. Itu Anda masih muda, harus berani tanggung jawab ya. Jangan seperti yang tua gitu ya. Hanya sukanya cari kambing hitam gitu. Anda masih punya masa depan panjang, minta maaf secara terbuka dan berjanji akan belajar lebih detail lagi, teliti lagi, sempurna lagi supaya tidak mempermalukan presiden. Cukup jelas saran yang disampaikan, kiranya bisa menjadi pembelajaran kita bersama dan kita maju terus. Indonesia tertib administrasi.